Puasa Ramadan itu ibaratkan sebuah pertahanan. Bulan Ramadan itu kan jumlah pertahanan. Itu pertahanan ke dalam jiwa. Kalau sholat, beda loh, tanha anil fasya wal mungkar. Kalau sholat adalah mempertahankan dari serangan luar. Berarti ibaratkan kalau tentara itu adalah sebagai puasa, sebagai sholat, karena mempertahankan serangan dari luar, sedangkan puasa itu sebagai polisi, pertahanan penyakit dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita pahami bahwa bersyukur itu hukumnya mutlak. Ketika mutlak berarti tidak ada tendensi apapun. Jangan sampai kita bersyukur hanya karena kita mendapatkan rezeki banyak, bonus, lalu kesehatan, lalu mendapatkan kesuksesan. Berarti di luar bonus, kesehatan, kesuksesan kita tidak bersyukur. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Mengapa demikian? Karena Allah mau memberikan kebaikan lah, quote and quote kebaikan bagi kita manusia itu dengan segala cara. Seumpamanya caranya melalui pemberian peringatan. Selama ini mungkin kita tentram-tentram saja. Ternyata suatu saat datang suatu musibah. Musibah entah itu dirinya, entah istrinya, entah anaknya, entah siapapun kecelakaan. Pemahaman kita manusiawi, Allah sedang memberikan mungkin quote and quote peringatan atau quote and quote pemberian azab. Padahal di situ pemahamannya Allah memberikan ujian kepada kita. Terminologi ujian itu berbeda dengan azab. Buktinya di dalam Al-Quran diterangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah selalu menguji kepada manusia, mungkin diberikan suatu ketakutan, al-khauf, walju, mungkin lapar, kekurangan, wa naqsim minal amwal, mungkin kekurangan harta yang kita butuhkan, wa thamarat, mungkin gagal panen. Semuanya itu memang minus yang 4 itu.
ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, tapi Allah memberikan suatu korinah. Korinah itu adalah ayat itu selanjutnya ada selanjutannya. Wabashiris sabirin. Lah korinah itu kelanjutan dari kata-kata tadi diuji dengan ini itu Allah memberikan kemudian wabashiris sabirin. Kata basyir dalam istilah etimologi bahasanya itu basyaro, itu adalah gembira. Maka kita manusia namanya basyarun. Kita ini basyarun, bahasa Arab Qur'annya basyarun. Bahkan panjenengan sering mendengar Nabi Muhammadun basyarulakal basyari. Itu kan gitu. Itu dalam pujian. Lalu dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah memberitahukan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma idza antum basyarun tantashirun. Dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari debu. Kita harus ingat dari debu loh. Kalau setan kan jelas dari api. Kalau malaikat kan dari nur. Api, nur, debu. Coba kalau kita analisis dari segi ilmiah atau dari segi juga katakanlah keilmuan, ya tentu yang paling menguntungkan dari debu. Dan bukan tanah liat, bukan debu. Kita kenal kalau debu itu halus, lembut, subur. Maka Imam Syafi'i ketika mengingatkan kita orang yang hanya mengandalkan kesuburan tanah, Imam Syafi'i ini loh, itu mengingatkan kita, at-turbu kat-turbi mulqan fi amakinihi wal'udu fi ardi na'un minal khatab. Imam Syafi'i mengatakan, at-turbu kat-turbi, debu itu ya selamanya di bumi itu ya debu yang subur itu. Tapi kalau subur debu itu tidak ditanami, berarti kan tetap debu terus. Artinya, meskipun kita ini adalah manusia dicipta dari debu yang subur, berbeda dengan api, tadi setan, berbeda dengan nur adalah malaikat, kita lebih positif karena dari debu yang bisa diproses menjadi menghasilkan apapun. Diproses menjadi menghasilkan apapun. Kalau api kita proses dan nur kita proses, ya tetap saja kita ngawang-ngawang. Tapi ketika debu yang diproses, tanah yang diproses, maka akan menghasilkan suatu segala hal yang kita butuhkan. Tapi kalau seandainya debu itu yang subur itu tidak diolah, ya tetap debu. Bahkan kemudian umpamanya tumbuh di hutan, kayu yang hebat besar sekali, jati ataupun kayu Kalimantan yang besar sekali, sebesar-besar ini lebih, itu kalaupun tanaman itu kemudian dibiarkan juga tidak diproses, tetap saja tumbang jadi debu lagi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus bersyukur karena kita tercipta dari debu yang kemudian kita akan bisa berproses menjadi apa saja yang kita inginkan dari debu itu. Maka oleh karena itu Allah kemudian memberikan rezeki kepada kita manusia itu hanya dua. Allah menciptakan tanah, debu, menciptakan kita juga debu, terus kemudian menurunkan hujan dari langit. Maka akhirnya tumbuh seluruh yang kita inginkan. Kita bayangkan jikalau kita tercipta dari umpamanya tadi materialnya api dan materialnya nur.
kan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, inilah yang harus kita syukuri ketika kita menjadi manusia tercipta dari debu, kemudian dikatakan dalam Al-Quran basyarun. Kita harus sadar, harus mensyukuri itu. Maka dimanapun, kapanpun harus bersyukur kepada Allah. Karena kita tercipta dari debu menjadi basyar. Basyarun itu quote and quote secara etimologi semantik, itu mengandung pemahaman kebahagiaan. Jadi mengandung pemahaman kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita hidup itu mempunyai pandangan, oh Allah sedang gak ngefriend sama kita. Allah sedang tidak ngefriend, tidak teman, tidak ridho sama kita. Itu perasaan itu keliru. Jadi Allah tidak ridho kepada kita itu tafsiran kita. Tapi Allah pada hakikatnya itu adalah ingin memberikan segala sesuatu dan menyatu dengan perasaan kita. Jadi dari tadi debu, kemudian basyarun menjadi manusia yang ada quote and quote makna kegembiraan, maka katakan akhirnya seringkali kan, basyarun tsumma idza antum basyarun tantasirun. Setelah kalian menjadi orang yang sudah berproses tadi kan sekatan basyarun harus berproses. Kalau nggak berproses ya sama saja walaupun debunya itu subur. Tantasirun dalam Al-Quran surat An-Najm itu Ar-Rum. Tantasirun itu untuk berkarya, menyebar, berbuat apapun sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya bahasa kita begitu. Sesuai dengan kemampuan dan khususiahnya masing-masing. Tantashirun, dari kata-kata intasyara yantashiru tantashirun. Menyebar, menebar, menyebar kemana-mana. Maka karena ada tuntutan orang itu menyebar, tantashirun, maka kata suatu pepatah bahasa Arab itu mengatakan begini. Zur ghibban tazdad hubban. Zur itu pergilah. Artinya pergi itu boleh dimaknani juga, tapi ya jangan dimaknani ada tagar kabur dulu. Itu bukan itu ya. Ada tagar kabur dulu ke luar negeri, ya bukan itu konotasinya. Artinya zur, bergeraklah, beranjaklah dari dirinya sendiri, dari tempatnya, dari keadaannya, dari apapun. Itu harus zur, harus bergerak, harus berubah, harus berproses. Maka tidak ada orang kaya raya sepanjang dia hanya bertempat pada dirinya sendiri. Contoh ya, contoh ini. Saya tinggal itu di daerah kawasan, kalau panjenengan tuh dulu tahu mungkin Beringin, dulu Gondorio, sekarang menjadi Beringin. Daerah Ngalian itu LP ke sana itu mereka itu kaya raya waktu itu, tanahnya luas-luas loh Pak. Tanahnya luas-luas itu. Karena nggak tahu dulu tinggal ngukur tambang ini wekku, mungkin loh begitu mungkin. Tinggal ngukur tambang iki wekku. Itu betul. Jadi tanahnya luas-luas. Sama dengan Jakarta, Betawi. Itu tanahnya luas-luas. Tapi daerah tempat saya itu, Gondorio tuh, satu pun sarjana nggak ada yang berhasil. Karena apa? Nggak mau tadi zur, nggak mau berproses, nggak mau menjadi basyarun itu tadi. Akhirnya mereka hidupnya jual tanah, wassalam. Akhirnya nunut orang pendatang, kan begitu. Ini terjadi. Nah, itu terjadi di Semarang, di Jakarta, di mana-mana. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita harus mampu bersyukur kepada Allah karena kita tercipta menjadi basyarun. Lah, ketika ujian Allah itu mungkin tidak sesuai dengan kita, tetap saja Allah wabasyiris sabirin. Oh, bisa jadi ujian Allah yang diberikan kepada kita itu merupakan
syartun, syarat yang menjadikan kita mempunyai suatu peluang kesuksesan. Jadi kegagalan ataupun kepedihan atau mungkin ujian sakit dan lain sebagainya itu tidak boleh menghalangi kita untuk berproses menuju yang lebih. Karena apa? Karena Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kalau nggak sabar berarti kan putus asa, wassalam, pasti tidak akan diberi kegembiraan karena tidak sabar. Maka di dalam menghadapi apapun itu, berarti kesabaran itu kaitannya dengan kesyukuran, itu adalah a couple yang harus selalu bersama. Syukur menerima nikmat, syukur menerima cobaan. Maka apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Itulah yang saya katakan sering bahwa bersyukur itu adalah mutlak. Dalam keadaan apapun, tidak ada apapun yang menafikan supaya orang itu tidak bersyukur. Kejadian apapun tidak ada yang menyebabkan kita untuk tidak bersyukur. Maka ketika kita tidak bersyukur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kita terputus hubungannya dengan Sang Khalik. Ketika terputus hubungannya dengan Sang Khalik, ya sudah. Wong namanya terputus kok dengan Sang Khalik. Maka kita tidak akan mempunyai suatu jatah bagian yang akan diberikan oleh Sang Khalik. Lah, pemahaman seperti ini mungkin yang terlalu abstrak ya, saya ngomong ini terlalu abstrak. Nah, karena saya membahas secara etimologi dan terminologi tadi filosofis secara abstrak. Maka saat seperti inilah Allah kemudian di saat-saat sekarang kita menjelang Ramadan, Allah bersifat latif. Latif, silahkan buka surat Asy-Syura ayat 19-20. Asy-Syura, yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu di bulan Sya'ban akhir seperti ini, dia menyatakan zatnya itu sebagai latifun. Latif. Biasanya kan kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Ta'ala, Allahu dan lain sebagainya. Sekarang Allahu Latifun. Latif, latofa yaltofu lutfun, itu artinya lembut. Halus. Katakanlah bahasa kita supaya gampang, kecil. Tapi kecil lembutnya Allah, halusnya Allah itu bukan berarti kehilangan kekuasaan, kemahakuasaan. Karena Allah maha kuasa, bisa lembut, bisa besar, bisa hebat, bisa ini kan semuanya boleh. Wong Allah maha kuasa. Nah sekarang Allah di bulan Sya'ban akhir ini menanti kita masuk Ramadan, Allah menyatakan latifun. Latif itu lembut. Mengapa kok pakai lembut latif? Tidak Allahu kabirun, nah, Allahu alin, tinggi, enggak. Tapi Allah latif, karena Allah saat akhir-akhir Sya'ban seperti ini, itu akan berusaha menyatu dengan kita manusia. Jadi turun ke bumi, dalam bahasa filsafat agamanya namanya imanen. Imanensi Allah itu berguna bagi kita untuk kita bisa mempersiapkan kejiwaan kita. Jadi saya tidak tahu panjenengan dengan saya dan lain sebagainya itu merasa kedatangan Allah pura di bulan Ramadan ini loh. Mengapa latif tadi? Karena kita kan kecil manusia. Manusia kecil. Kalau yang akan masuk ke jiwa manusia itu kok maha besar umum, ya logika jelas. Kalau mangkok kecil dimasuki mangkok besar, ya cukup tuh ya. Maka mangkok yang akan masuk ke mangkok yang dimasuki itu harus lebih kecil. Nah dalam hal ini Allah bukan maha kecil, bukan kecil, tapi dia zatnya itu memasuki diri kita supaya bisa masuk. Maka akhirnya di dalam Al-Quran katakan, kita sering mendengar Allah lebih dekat dari kuduk
bulu roma kita. Kan gitu sering kali itu. Di dalam Al-Quran disebut akrab min hablil warid. Allah itu menyatu dengan kita lebih dekat dari kuduk bulu romanya. Nah, berarti Allah menyatu dengan kita. Nah, kenapa Allah menyatu dengan kita di bulan Sya'ban ini? Maka oleh karenanya namanya Sya'ban, Bapak-bapak. Ini ada runtutannya begitu. Sya'ban itu dari kata sya'uba yas'ubu sya'banan. Itu apa? Runtelan, umpel-umpelan, su-suan. Apalagi? Ya, Travis Jam, umpel-umpelan. Tapi yang umpel-umpelan itu apa? Pahala, disiapkan oleh Allah. Jadi Allah di bulan Sya'ban ini mempersiapkan segala rahmat kepada manusia. Dipersiapkan. Jadi sudah ada di depan kita, di depan mata kita. Jadi sudah disiapkan oleh Allah di depan mata kita itu hal-hal yang katakanlah kalau kita kan mau lebaran siapanya mesti ada bonus, ada THR, ada apa lagi Mas enggak tahu. Lah kita ini sebelum Ramadan Allah sudah mempersiapkan THR itu dipersiapkan di depan kita. Maka Allah mengatakan yarzuqu mayyasha, akan memberi. Yarzuqu, razaqo, yarzuqu itu kalimat itu fi'ilnya mudhari'. Kata mudhari' itu berarti adalah present, bukan past tense. Kalau past tense telah, ini present dan future. Mudhari' itu akan, yarzuqu, akan membagi segala apa yang sudah disiapkan oleh Allah di depan mata kita. Dikumpul ning gudang masih begitu. Lah kapan akan dibagi? Lah itulah masalahnya. Maka kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban, terus wa balighna Ramadan, kan gitu. Ya Allah, persiapkanlah rezeki berkah untukku di bulan Rajab, lalu di bulan Sya'ban, dan bagilah untukku, maka sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan. Jadi kita harus berdoa bahwa kita bisa masuk hari Ahad atau Senin, awal mula. Ahad ya. Sabtu, hari Sabtu. Kita bisa masuk umur kita sampai bulan Maret ya. Maret tanggal 1 dan tanggal 1 juga Hijriah, harinya Sabtu. Lah untuk space time yang sekarang sampai Sabtu besok, ini harus selalu kita berdoa. Karena kita akan merebut apa? Ya tadi, rezeki yang banyak sudah dipersiapkan, bansosnya sudah ada, tinggal kita mau ngerebut apa enggak. Maka Allah mengatakan, yarzuqu mayyasha. Allah akan memberi rezeki bagi yang berkehendak. Man yasa memang artinya Allah menghendaki siapapun yang dikehendaki. Tapi maknanya bahwa Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Semua makhluk itu dikehendaki Allah, apalagi manusia itu dikehendaki untuk diberi rezeki. Jadi jangan sampai berpahaman begini, ya mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada saya termasuk orang yang dikehendaki Allah menjadi orang sukses. Allah menghendaki kita menjadi orang sukses sudah. Allah menghendaki kita ini harus mendapatkan rezeki, cuman tinggal mau atau tidak itu. Jadi Allah pasti memberi rezeki, tinggal mau kita nggape atau tidak. Lah inilah gapean kita ini supaya kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi kita akan menggapai, mengambil sesuatu yang dipersiapkan Allah ini, yarzuqu mayyasha, pada bulan Ramadan. Maka persiapkanlah, maka orang Jawa akan masuk Ramadan kan dengan persiapan macam-macam. Sing padusan ben suci, tidak salah itu. Cuman supaya dikembangkan, yang tadinya padusan yang kali, yo kita tingkatkan maksudnya. Yang suci bukan saja bodinya, tapi yang suci hatinya. Itu yang penting. Tapi karena manusia, masyarakat tradisi kita itu sulit memahami itu, maka yang suci ya padusan itu. Padahal yang dus kali ini malah ora bersih toh.
tapi padusan alasannya untuk mensucikan. Bukan salah itu tradisi itu, tapi maksudnya ditingkatkan lebih mendalam lagi, mensucikan kejiwaannya. Karena Allah menyatu dengan kita, latifun biibadihi, dengan hambanya. Maka akan memberikan rezeki kepada kita semuanya, yarzuqu mayyasha, yang dikehendaki oleh Allah. Artinya setiap orang sudah dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Nek yen to wong kuwi gelem. Nek ora gelem gape. Lah inilah tugas kita menggapai itu semuanya pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, hal-hal yang akan kita lalui di bulan Ramadan itu seringkali disebut suatu hal yang tidak rasional. Kok tidak rasional lah? Ya puasa. Ngapain toh puasa ndadak ora kon mangan? Wong mangan yo enak-enak halal rezeki akeh kon ora oleh mangan. Opo to jane? Sehingga karena orang itu takut lapar akhirnya poso meneh ngono toh. Alah ketoke lagi wingi wis poso meneh, ngelih meneh, lapar meneh. Nah itu orang pemahaman gitu berarti orang itu tidak memahami bahwa puasa itu sebetulnya nggak usah dibiologisasikan. Ya bagus maknanya untuk biologis, orang yang berpuasa kesehatannya tambah, tapi puasa itu nggak usah dibiologisasikan secara mendalam. Karena apa? Hanya gini pahamnya. Kalau orang sebelum umat Muhammad diwajibkan puasa, ada yang tidak boleh berbicara, ada yang tidak boleh makan daging, ada yang tidak boleh begini. Sedangkan kita diwajibkan berpuasa untuk tidak makan. Kenapa kok tidak makan? Ini harus paham kita. Mungkin Bapak-Bapak Ibu tahu. Kenapa kok kita diwajibkan berpuasa tapi dengan tidak makan? Logisnya gampang. Karena manusia sekarang ukurannya adalah perut. Ukurannya perut. Kalau sudah urusan perut, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar lah. Kalau sudah ukuran perut. Maka kalau ingin membuat tentram orang, ya dicukupi perutnya. Nah, dicukupi perutnya. Dicukupi kebutuhannya, itu akan tentrem. Tapi kalau kurang, bagaimanapun mesti protes. Mesti protes. Nah, itu mesti protes. Maka oleh karena itu, kewajiban berpuasa itu akhirnya yang diuji secara dohiriah adalah perut. Tapi kalau kita hanya melaksanakan ujiannya itu perasaannya hanya perut yang lapar, kembali lagi. Karena Allah tadi masuk ke dalam sukma kita, berarti yang dites sebetulnya jiwanya. Maka kalau puasa kita hanya perut lapar, berarti tidak tersentuh oleh jiwanya. Maka orang yang berpuasa, akhirnya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, kata kam itu bukan berapa, tapi banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapat haus dan lapar. Nah ini masalahnya, karena dia hanya merasakan teruji perutnya. Jadi perut sebagai simbolisme untuk kita bisa menguji jiwa dan batin kita. Maka puasa Ramadan itu ibaratkan sebuah pertahanan. Bulan Ramadan itu kan jumlah pertahanan. Itu pertahanan ke dalam jiwa. Kalau sholat, beda loh, tanha anil fasya wal mungkar. Kalau sholat adalah mempertahankan dari serangan luar. Berarti ibaratkan kalau tentara itu adalah sebagai puasa, sebagai sholat, karena mempertahankan serangan dari luar, sedangkan puasa itu sebagai polisi, pertahanan penyakit dalam. Maka kita ini sekarang berpuasa, harus kita mampu memahami bahwa kita sedang mempertahankan musuh bebuyutan yang ada dalam diri kita. Maka dikurangilah makan supaya tidak berlebih, dikurangilah ini dan itu, dikurangilah ucapan ini dan itu, dikurangilah perasaan ini dan itu.
Maka orang puasa, kalau umpamanya kita diajak untuk berdebat dalam puasa, untuk berbuat gini, kan diperintah oleh Nabi, fa inni saim. Supaya kita jawab, maaf, bahwa saya ini sedang berpuasa. Jadi ini perlu dipahami betul. Jadi secara dohiriah memang perut, tapi secara batiniah adalah kejiwaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah terminologi surat Al-Baqarah 183 atau 1 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas loh. Kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata beriman Pak Bu, itu tidak usah dibuktikan secara logis. Wong beriman kok, percaya kok. Itu nggak usah dibuktikan. Saya pernah ngalami dulu tahun 70-an sampai 80-an kan rame-ramenya nomor ya. Orkas, nomor, buntutan toh. Dulu itu zaman saya kecil. Itu orang sehat mau beli nomor tanya dengan orang gendeng kok. Orang jiwa kan dulu orang gak jiwanya nggak jelas, malah tanya, "Mbah, nomornya piro?" Ngono kok. Buntute piro? Ngono kok. Yang ditanya adalah orang yang stres. Sebetulnya yang stres yang tanya atau yang ditanya juga nggak ngerti saya. Tapi jelas itu real loh. Stres. Tanya kepada orang yang stres. Lalu setelah tanya, umpamanya yang stres menjawab apa, lalu dirumus. Kan dulu ada rumus toh. Ada rumus. Rumusnya gambar kuda. Kudanya kalau jentar, nah itu kan, jentar itu buntutnya maksudnya. Itu kan angka loro. Nah gitu. Terus kepalanya 1, kakinya 4, gegere 1. Berarti nomornya apa? 4, loro, 1, 3 umpamanya. Buntute 3. Enggak, setelah dipasangi sekian rupa, dulu zaman dulu saya ngelihat, saya sih pasang belum pernah, tapi ngelihat orang-orang tetangga itu. Terus metu buntutane. Yang cocok buntute tok. Loro tadi, 2, 3 umpamanya nomornya muncul 2, 3. Enggak mungkin muncul itu dari tadi 4, 2, 3, 1, enggak. Yang muncul hanya buntute. Karena apa? Ya bos-bose porkas, bos-bose buntutan itu kan malam hari sudah mengoreksi. Ini besok yang keluar ini saja, nggak usah yang dari depan. Kalau dari depan kan gede. Nah ekor buntutnya kan kecil. Itu sama sampai sekarang. Sekarang itu malah buntutan lebih hebat lagi setiap hari loh Pak. Jam 11 malam bukaan toh. Yang beli para tukang-tukang itu, karena saya baru punya tukang itu. Wong saya ngomong, gendengnya piro jumlahnya? 253, dipasangi 53-nya kok. Hanya karena mau pasang gendeng. 253, 53-nya dipasangi. Dan kadang-kala muncul juga. Metu tenanan lho. Setelah metu buntutan, akhirnya oleh 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kumpul dari jam 9 sampai jam 1 malam kumpul-kumpul. Wah, baru oleh buntutan, mie goreng dong. Nah, kan mie goreng 3 juta, wong 10 kumpul, entek tau nggak tuku mie goreng. Pulang-pulang ra oleh apa-apa. Ya begitu terus. Nggak mungkin dapat banyak-banyak dari depan tuh, nggak mungkin. Hanya buntutannya sing nyantol. Itu adalah ojol, ya biasa gitu. Ojol, buntutan, nomor dan lain sebagainya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, kembali saya. Jadi ketika kita akan puasa, jangan sampai tertipu diri kita ini dengan suatu pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan nurani kita. Karena beriman. Tadi kata beriman, orang pasang nomor saja karena percaya. Padahal yang ditanya orang gendeng. Dan kadang-kala metu, karena memang itu disengaja. Artinya apa? Kalau kita berpuasa, nggak usah kita analisis puasa itu dengan apapun, sebab musabab apapun. Yang penting sudah kita percaya, kita terima saja. Taken for granted, bahasa kerennya itu. Taken for granted, sudah kita terima apa adanya. Karena kita diperintah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu.
kutiba alaikumusiyam. Maka iman, yang paling utama adalah iman. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ketika kita masuk puasa besok, hari Jumat sore, kita sudah mempersiapkan diri untuk mempertebal iman. Jumat sore karena Sabtunya puasa, berarti malam Sabtu kita berarti bertarwih. Jumat malam sudah mulai tarwih. Maka ketika hari Jumat mau masuk maghrib, kalau boleh saya sampaikan, berdoalah kepada Allah. Doanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pakai Allahu Akbar? Karena untuk menghantarkan iman kita. Kalau kita tidak percaya kan tidak bisa mengatakan Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu ya Allah. Seiring datangnya hilal Ramadan, seiring datangnya hilal Ramadan, kan Jumat sore itu Ramadan hilalnya muncul. Muncul iso kelihatan apa enggak ya, enggak tahu, tapi artinya sudah saat itu munculnya hilal. Maka kemunculan hilal itu, Nabi itu mengarahkan pada kita supaya berdoa dibuat tentram. Jadi jiwa kita tentram, supaya tentram. Jadi yang pertama ketentraman yang harus kita minta. Karena apa? Karena iman tidak mungkin datang kecuali orang itu tentram. Maka ada baiknya akhirnya pihak Menteri Keuangan kan pusing juga. Ketika mau Ramadan masuk pasti harga naik semua, kan gitu toh? Semuanya naik. Karena apa? Karena orang-orang itu demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Dia yang biasanya nggak perlu kolang-kaling terus perlu, gitu? Nggak perlu kolak buat kolak. Yang biasanya nggak menduan pakai menduan. Yang biasanya hanya cukup teh, sekarang ada kopinya, bahkan ada jusnya, macam-macam. Ya itu nggak usah disalahkan memang, karena secara dohiriah ben mereka tentrem gitu loh. Kalau sudah punya semuanya kan tentram, yaitu manusiawi lah. Nggak disalahkan. Tapi sebetulnya secara hakiki, coba kita tanya, puasa itu mengurangi makan atau nambah makan, Pak? Loh ini logis saja. Puasa itu mengurangi atau justru nambah? Berarti karena tadi persiapannya banyak, logikanya harga naik karena banyak yang beli, berarti puasa wong jane tambah makan. Jadi ora usah khawatir tambah lemu-lemu poso itu. Tambah lemu-lemu. Posonya sekarang ini tambah lemu-lemu, makannya tambah. Tapi apa disalahkan itu? Kan tidak. Tidak salah, tapi yang salah adalah tapi wis diberi rezeki secara dohiriah, tapi batinnya kok tidak mau meningkat. Maka yang paling utama adalah ya imannya itu yang harus ditingkat. Itulah dipersiapkan bulan Sya'ban ini. Maka Sya'ban perintahnya tingkatkanlah zikirnya, tingkatkanlah sholatnya, tingkatkanlah istighfarnya, tingkatkanlah tarhimnya, tingkatkanlah hamdalahnya, tingkatkanlah la ilaha illallah tahlilnya. Tingkatkan itu semua. Karena apa? Ya karena kita sedang akan merebut apa yang akan kita terima di bulan Ramadan. Karena persiapannya sudah lengkap, Pak, maka diharapkan bulan Ramadan kita masuk, ini yang kadang-kala salah pemahaman, bahwa di bulan-bulan pertama ada pembagian toh, bulan pertama ada maghfirah, bulan pertama adalah rahmat, bulan kedua maghfirah, bulan ketiga aidkun minanar. Ada blok. Ya itu tidak salah sebagai tangga. Digambarkan kalau bulan-bulan pertama, ya mudah-mudahan kita puasa, mendapatkan ridho Allah, mendapat rahmat karena masih belajar. Setelah pertengahan, setelah meningkat, akhirnya mendapatkan maghfirah. Setelah terakhir, karena sudah final, mendapatkan suatu aidkun minanar, dibebaskan dari api neraka. Yaitu sebagai unsur pendidikan saja, untuk motivasi anak-anak kecil. Tapi kalau kita orang tua, ya dari awal itu, puasa awal itu sampai akhir Ramadan, itu the same function, kualitinya sama antara tanggal 1 dengan tanggal terakhir puasa, harus kualitasnya sama.
Jangan kualitas 10 hari pertama masih rodo begitu, kualitas hari kedua minggu kedua begitu, terus minggu ketiga keempat begitu. Itu kalau orang-orang tua kayak gitu kita ini enggak usah. Jadi dari pertama the first time, dari hari pertama ya kualitasnya sudah kualitas Lailatul Qadar gitu loh. Jangan kualitasnya ngenteni Lailatul Qadar tanggal berapa, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Kalau kita bahas secara logik umpamanya, tanggal selikur Lailatul Qadar, nah tanggal rolikur ora. Berarti tanggal rolikur luwih elek daripada tanggal selikur dong. Kan tak ketemu logikanya. Tanggal telulikur hebat. Lah tanggal 24 ya ora usahlah kita wong tanggal 24. Berarti lebih jelek daripada telulikur. Tanggal selawe keren, engko tanggal 26 ora usah apa-apa wong tanggal 26 kok. Jadi pemahaman seperti itu koreksi tolong. Jadi kita tidak boleh terjebak hanya karena tanggal selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur itu yang keren, maka akhirnya semuanya berduyung-duyung. Kalau sebelumnya apa? Alah biasa-biasa saja. Enggak. Karena Allah akan membagi rezeki kepada kita itu kepada siapapun orangnya, maka dari awal puasa itu sudah ada yang dapat Lailatul Qadar kok. Untungnya omongan saya nggak bisa dibuktikan. Apa ada yang bisa membuktikan Lailatul Qadar dapat? Nah, kan saya ngomong kayak gini aman-aman saja karena nggak ada buktikan. Kan gitu. Kalau akhir-akhir ini Pertamina ada mengoplos antara Pertamax dengan Pertalite, akhirnya ketahuan, terus kemudian dibuktikan, nah itu dibuktikan. Sekian triliun masyarakat rugi, itu bisa dibuktikan. Tapi kalau omongan saya dari pertama itu sudah ada Lailatul Qadar, ayo silahkan buktikan masing-masing. Artinya apa? Kita supaya mendekat diri sebaik mungkin dari awal puasa. Maka iman yang diminta oleh Allah, tentram dulu. Setelah tentram, baru kita minta, Allahumma ya Allah, ahilahu bil amni wal iman. Jadi pertama tentram, setelah itu iman. Mengapa? Karena tentram itu syarat rukun untuk orang tentram menjadi beriman. Orang yang beriman tidak mungkin kalau jiwanya tidak tentram. Maka nanti hari Ahad, hari Jumat itu kita sore berdoa, Allahumma ahillahu ya Allah bil amni. Ya Allah, seiring datangnya bulan suci Ramadan, hilalnya datang, berikanlah kepada kami ketentraman. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk Ramadan itu justru harus saling memaafkan. Itu saya menafsirkan begitu, harus justru saling memaafkan before coming of Ramadan, not after finishing of month. Tapi kalau kita kan tradisi yang terbiasa saling memaafkan adalah setelah selesai puasa. Logikanya kadang-kadang nggak ketemu. Wong semua dosa sudah diampuni, katanya aitkun minanar, dibebaskan dari api neraka, kok lagi do njaluk ngapura. Lo kan gitu, nggak ketemu logikanya. Maka logika di awal, karena kita supaya imannya kuat, sudah tentrem, adep, mantep, ayem, karo sedulur dua ayem kabeh tentrem, maka saling memaafkan. Qabla Ramadan. Saling memaafkan sebelum Ramadan. Maka nanti sebelum hari Jumat tolong tulis WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman, dan saudara, dan lain sebagainya. Dan sekian lama saya dosanya banyak, utangnya urung bayar. Umpamanya kan begitu toh. Terus kemudian dikirim, mohon dimaafkan. Itu kalau umpamanya dari jauh. Umpamanya. Kalau dekat, datang, sowan, nyuwun pangapunten, gini, dan lain sebagainya. Saling memaafkan. Itu mutlak. Jadi saling memaafkan sebelum Ramadan itu mutlak. Karena apa? Mari kita pahami. Bulan Ramadan kan bulannya suci ya namanya ya. Suci. Orang yang mau masuk ke bulan Ramadan harus mempunyai sifat kesucian. Kalau bulannya Ramadan suci, kok yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tidak mempunyai sifat kesucian, lah berarti kan kontradiktif. Ibaratkan kita belajar dulu matematika, min kali plus menjadi apa? Min. Harusnya plus kali plus menjadi plus. Maka ketika kita masuk Ramadan, kita harus sudah plus. Plus itu apa? Berarti kita sudah saling memaafkan. Ketika sudah saling memaafkan, ketemu bulan suci Ramadan, plus karo plus menjadi plus. Wah, itu.
Maka oleh karena itu masuk bulan Ramadan hari pertama itu kita sudah saling memaafkan, sudah bersih diri dan lain sebagainya. Lah orang Jawa itu tadi saling memaafkan, bersih-bersih diri. Maka bersih-bersih itu kalau tempat saya juga itu bersih datang ke kuburan, bersih-bersih kuburan. Ya itu tidak salah juga. Cuman harus dikembangkan. Yang tadinya rasanya bersih-bersih adalah untuk roh, tapi melalui bersih-bersih sapu dan lain sebagainya. Itu kan sangat dohiriyah. Bersih-bersih kuburan disapu, rumputnya dan lain sebagainya, bahkan bersih-bersih padusan. Ya itu nggak salah karena orang dulu pengen bersih. Tapi sekarang kan harus berbeda, berkembang tradisi itu. Membersihkan dengan mandi jelas, tapi membersihkan kerohanian. Nah, itu yang terpenting. Lah membersihkan kerohanian berarti kan saling memaafkan. Karena Allah tidak akan memaafkan kecuali kita saling manusia memaafkan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah tidak akan menolong seseorang sepanjang orang itu tidak mau menolong orang lain. Artinya juga Allah tidak akan mengampuni orang itu sepanjang orang itu tidak mau saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan itu logika itu ketemu gitu loh. Maka oleh karena itu sebelum Ramadan persiapkanlah kita sudah masuk ke bulan Ramadan dengan bersih dari segala hal. Wis tentrem, bersih dan kemudian kita masuk ke bulan Ramadan, Allahu Akbar, berpuasa, kita tarwih, sepenuhnya sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu doa kita ketika kita berpuasa dan kemudian bertarwih, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, hanya aku mohon kepadamu ridhomu. Karena kalau tidak ada ridhomu, apapun yang kita lakukan jelas omitted, refuse, tertolak. Maka harus ada ridhomu ya Allah. Lah mudah-mudahan kita hari pertama sudah ada yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu loh. Terus selanjutnya setelah kita puasa dengan berbagai caranya yang baik, silahkan caranya bagaimana, kita sahur yang baik, saya tidak perlu menerangkan begitu, yang baik gimana, sahur yang baik memang terakhir waktu, buka yang baik adalah di tepat waktu, di awal waktu. Jadi kalau sekarang puasa, wong sudah tahu kayak gitu, ada jam lagi ya, ada alarm juga. Sahur, itu ngepas jamnya adalah jam 4:05. Nanti makan selama 1/4 jam, jam 14:15, imsak, kan gitu, pas toh. Karena sekarang sudah ada itu. Jadi makannya mepet di akhir. Padahal makannya sekarang ini kan sahur gizinya banyak-banyak. Artinya lengkap. Beda dengan saya kecil dulu, Bapak. Mungkin yang tahun 60-an, saya kan lahir tahun 60-an. Itu kalau sahur, itu jam 12 malam, Pak. Karena nggak ada jam, nggak ada radio, khawatir kebablasan. Lalu sahurnya wong zaman dulu, belum seperti sekarang, ada nasi, ada ini, ada tempe, ada tahu, ada gerai, ada macam-macam. Dulu ya enggak. Terus nasi mbuh pakai apa? Mungkin pakai kecap, menapa piye diulet-ulet ngono to? Atau di sambal bawang dimakan, diombeni glenggeng kan masuk. Itu jam 12 malam sahurnya. Pagi-pagi bar subuh ngeliye ra umum, Pak. Tenan. Nunggu sampai maghrib itu kaya wong mati tenan kok. Lelek-lelek leyer-leyer, betul. Lah kalau sekarang ini tidak. Karena sahur sampai jam 4:30 baru selesai. Allahu Akbar baru selesai. Terus aja ono sing ngomong, "Lho sate niki wis ning tenggorokan piye?" Ya dilek wae ngono kan. Gitu. Padahal wis krungu Allahu Akbar, sate ini lek wae. Ya ndak apa-apa memang begitu. Artinya sudah kebanjur masuk lah piye meneh. Nah, kan batasnya puasa adalah azan. Memang ada imsak, Pak. Imsak itu di Indonesia memang. Kalau kita pergi ke luar negeri, di Mesir, di mana-mana, di Mekah, itu nggak ada kata-kata imsak. Itu memang kita hati-hati. Imsak itu adalah persiapan untuk menahan, persiapan. Biasanya jam 4:10. Nanti setelah 10 menit baru adzan. Nah, batas tidak boleh mangan jane adzan. Jadi kalau masih belum adzan ya boleh saja. Neng sayangi panjenengan berdoa, mudah-mudahan sing adzan ngantuk.
Jadi kebablasan rada-nada ngono kuwi paling itu. Tapi batas makan sahur itu memang waktu adzan itu. Kalau di dalam Al-Qur'an batas sahur itu memang ketika kita keluar ke luar tuh nggak ada lampu, terus kita bawa benang putih dengan hitam, kok iso dibedakne antara benang putih dan hitam, itulah batas. Batas kita nggak boleh makan. Itu Al-Qur'an itu jelas. Cuman sekarang kan sudah ada jam. Kira-kira jam berapa sudah ada. Kalau dulu ketika saya puasa, kan kalau mau buka apa tandanya coba Mbak? Tahu nggak orang kampung? Panjenengan banyak orang kampung juga lah. Kira-kira kalau mau poso tandanya apa? Kalau mau berbuka? Ada yang tahu nggak? Kalau tempat saya itu ngelihat lowo mabur itu loh. Kelelawar itu. Kelelawar terbang itu pertanda kalau maghrib masuk, karena kelelawar keluarnya di waktu malam. Itu langsung buka karena nggak ada radio, nggak ada jam, nggak ada apa, ya wis nunggu ke lowo mabur. Nah itu berbuka. Nah kalau berbuka itu harus tepat waktu, jangan sampai berbuka mendahului. Kalau sahur boleh sedikit kelalen, ngono loh. Kenapa? Itu kaidahnya ada. Kalau sahur sedikit terlambat sehingga adzan terus kemudian berhenti, itu tidak apa-apa, karena asal mulanya al aslu fil amri, asal mulanya itu malam. Jadi asal mulanya dalam kaidah usul fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Sebelumnya kan kita malam boleh makan, terus kok terlambat, ya rada diampuni lah, ngono iki gampangannya gitu. Jadi sahurnya terlambat rada diampuni. Tapi kalau berbuka, ini jangan coba-coba. Karena apa? Asalnya kita kan berpuasa. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Bakoknya, awalnya kita kan puasa. Jadi ketika mau memutuskan puasa itu harus sudah benar-benar masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, lah berarti kita batal karena awalnya kewajiban berpuasa siang. Kalau sahur kan awalnya malam, sehingga kita terlambat ketika sahur itu diampuni. Tapi kalau berbuka jangan keduluan, belum adzan, belum waktu maksudnya, loh kira-kira wis peteng kok. Nah, umpamanya begitu. Nah, itu akhirnya dia batal puasanya. Karena kalau buka harus sudah masuk malam. Nah, kalau belum masuk malam berarti masih siang. Kalau masih siang berarti kewajiban Anda berpuasa. Berbeda dengan sahur tadi. Nah itu secara teoritis lah, secara mekanis lah dengan kita berbuka bagaimana. Tapi yang perlu saya sampaikan juga, jadi bahwa kita tidak boleh membagi waktu awal mula kurang bagus, terus bagus, itu tidak begitu. Rasulullah kenapa kok memberi sunat tanggal selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur? Karena begini sejarahnya sebetulnya. Kita ini berpuasa, ingatasi sudah sampai 20 hari saja kok puasanya belum bagus itu loh. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, ayo mumpung ini akhir masih ada punya puasa, masih punya waktu, ayo ndang bagus semuanya bangun, kita i'tikaf dan lain sebagainya. Karena sebelumnya tidak pernah podo. Puasanya kurang bagus, maca Quran yo ora, i'tikaf juga ora. Maka karena itu ketika Rasulullah melihat orang-orang, lu ini mentek puasanya kok kalian masih seperti itu. Maka Rasulullah akhirnya, ya wis ndang di akhir-akhir puasa ini, ndang. Tapi akhirnya kita bakukan, i'tikaf kan mulai akhir puasa. Sebetulnya i'tikaf kan lebih baik dari awal puasa, kan gitu umpamanya. Dan begitu selanjutnya, maca Quran ya sudah dari awal sebanyak mungkin. Jadi bukan membagi-bagi potongan-potongan pada puasa. Setelah kita selesai berpuasa, kan kita berdoa. Seringkali, mungkin panjenengan sudah hafal doanya. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, itu akan mendapatkan pengampunan dosa dari sebelumnya dan dosa setelahnya. Logikanya pripun, Pak? Logikanya loh. Sebelumnya dapat pengampunan, setelahnya dapat pengampunan. Kalau sebelumnya, karena kita sebelum puasa kemarin dulu kan puasanya bagus. Ketika dulu puasanya bagus, terus disambung dengan puasa sekarang,
Maka ada puasa Syawal untuk menyambung sebelum dan sesudahnya. Karena ada puasa Syawal, maka sebelum dan sesudahnya itu menjadi kesatuan. Ketika kesatuan, berarti tahun ngarep kan kita boleh mengatakan bahwa setahun sebelum tahun ngarep itu sudah diampuni karena sekarang ini kita puasanya bagus. Sedangkan setahun yang akan datang itu diampuni pula. Karena apa? Karena memang puasa itu prospektif ke depan. Nah, maka Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak berhenti setelah kita puasa selesai. Lailatul Qadar harus dilanjutkan, diunduh setiap saat. Itu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar harus kita unduh, kita ambil, kita ketam setiap saat. Caranya apa? Melanjutkan tarwih kita, melanjutkan puasa kita menjadi puasa sunnah, umpamanya Senin dan Kamis, atau puasa apa yang lain. Tapi puasa yang diberi contoh. Kalau zaman dulu orang Jawa kan puasanya macam-macam. Puasa ngerawat, puasa nganyep, puasa apalagi macam-macam. Ya itu jangan disalahkan. Orang dulu kalau ngerti, mereka berharap memang Allah memberikan suatu kemuliaan. Tapi setelah kita tahu bahwa puasa ternyata puasa apa saja yang dibolehkan, ya yang dicontohkan Rasulullah. Puasa nganyep, ya memang nggak ada. Tapi kalau kemudian kita ngurangi garam kan ya bagus. Ora darai mut tinggi, gitu toh. Ora kakek umpamanya daging kan ya bagus, sehingga tidak kolesterol. Ya toh? Nah, semuanya kita ini ngurangi gula kan bagus, sehingga tidak pabrik gula kan gitu toh. Dan semuanya itu urusannya perut. Lah puasa sebetulnya bisa untuk menjaga itu semua. Maka kalau kita kebanyakan sebetulnya kita makan apa saja boleh, durian oleh loh jane, sate oleh, macam-macam oleh, ini semuanya sesuai dengan takaran yang dibutuhkan perut kita. Wong tapi kadang-kala ada lomba makan sate kok. Aku sing bayar wes, ayo wani piro. Ngono kok. Akhirnya lomba makan sate. Lomba makan ini, lomba makan itu. Akhirnya ya kebanjuran kebanyakan. Nah, segala hal yang lebih banyak itu jelek. Kullu syai'in idza katsura rakhasa. Segala sesuatu kalau kelebihan itu mesti berkurang. Lah kita juga jangan berlebih, jangan berkurang juga. Nah inilah kita standarnya kita puasa, berarti kita juga harus juga puasa itu keilahian sambung, keduniawian sambung. Maka kadangkala ketika puasa, kalau zaman dulu kan libur semua. Saya setuju tidak libur semuanya, karena apa? Yo tetap golek pangupo jiwa tetap, sing nyangkul tetap, sing ke pasar tetap, sing ke kebun tetap puasa itu. Karena apa? Karena Allah itu akan membuat keseimbangan kita. Kalau dulu memang kita hanya malam hari, siang tidur. Maka ada dalil tidurnya orang puasa katanya mendapatkan berkah, gitu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa apa? Ibadah. Pemahaman ini sebetulnya kritik kepada orang wong poso tidur terus. Puasa kok negatif terus. Puasa kok kamu begini terus. Maka kalau kamu tidur itu lebih baik. Itu untuk orang yang betul-betul nilainya rendah. Karena puasa-puasa kok mesti negatif amaliyahnya begitu. Maka Nabi memberikan suatu peringatan, kamu tidurmu itu lebih baik. Tapi kalau kita semuanya, aku ya dipakai tidur panjenengan waktu puasa lebih baik daripada ngantor kerja. Apa besok ngantor apa betul? Kalau dengan efisiensi, ini kalau kampus, ini kampus ya. Tapi kami di UIN belum. Kalau Jakarta sama Bandung itu sudah work of home, from home. Jadi bekerja online dari rumah 3 hari. Jadi 3 hari kerja dari rumah online. Wah, berarti turun ini. Itu Jakarta sama Bandung sudah ada SK kayak gitu, tapi belum dilaksanakan tentu. Tapi Winoli Somos ini belum menentukan apakah nanti masuk atau tidak. Lah ini para dosen masih bertanya-tanya ini UIN apa gimana. Tidak tahu kalau diperpanjangkan sih apa work of home atau datang ke kantor, saya tidak tahu. Nggak tahu. Nah
Artinya gimana? Artinya puasa itu ya kita tetap kerja. Sehingga ketika kita kerja berarti kan kita keluar keringat. Ketika keluar keringat kan kita baunya jadi nggak enak toh. Namanya kerja. Baunya aslinya kayak tofu, dan asli di baunya. Maka kata Rasulullah, lahulu fil famisa'im atyab. Baunya tidak enak orang berpuasa lebih enak dari minyak kasturi. Tapi kan juga artinya menurut saya karena kita bekerja, kita berproses sehingga diri kita ngeluh, kemudian kita juga bau keringatnya dan lain sebagainya karena bekerja. Nah orang yang kayak itu lebih baik baunya daripada minyak kasturi. Artinya berproses kita lebih baik daripada kita turun. Maka dalil naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tolong jangan digembal-gembolkan ini. Karena menjadi orang pemalas, puasa tunggu terus. Ya, padahal maksud Allah puasa itu banyak hal yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya kira itu saja dulu untuk saya sampaikan. Sudah sampai kita Lebaran, jadi artinya bahwa sebelum puasa masuk kita sudah saling memaafkan. Setelah selesai puasa kita lanjutkan. Maka kemudian Allah menutup di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika kita selesai melaksanakan puasa dan sholat Idul Fitri, ayatnya itu mengatakan, kalau kalian selalu bermohon untuk kesuksesan kepada Allah, pasti akan diberi kesuksesan. Berarti menindaklanjuti amalia kita setelah bulan Ramadan selesai, kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Sehingga melalui apa? Ya melalui interkoneksi antara satu dengan yang lain. Maka setelah Ramadan itu kalau nanti kita menjadi panitia, kalau saya setuju panitianya namanya halal bihalal diganti silaturahim. Jadi judulnya halal bihalal, tapi dalam rangka silaturahim. Jadi intinya silaturahim. Kalau sebelum puasa ini umpamanya di gedung keuangan negara ini mengadakan halal bihalal. Halal bihalal itu apa toh Mas? Artinya saling memaafkan toh. Maka sebaiknya kalau bisa dilakukan sebelum Ramadan. Udah keren itu, makan-makan masih boleh. Halal bihalal sebelum Ramadan, setelah Ramadan namanya silaturahim. Wah itu keren itu. Jadi saling memaafkan sebelum Ramadan. Setelah Ramadan selesai, kita menindaklanjuti hasil yang kita dapatkan dari Ramadan untuk diimplementasikan dalam bulan-bulan lain melalui apa? Melalui silaturahim, saling bergandeng tangan. Contohnya paling gampang lah, umpamanya teman kita pulang dari Jakarta membawa uang banyak waktu Lebaran. Uangnya kayak Jakarta, wah iya kok pusat kok. Dan yang orang mau diutangi itu kan silaturahim. Aku diutangi, kan silaturahim. Oh iya, mira utangi silaturahim. Maka untuk menjadi kesuksesan masa mendatang. Jadi pasca Ramadan nanti adalah silaturahim, sebelum Ramadan saling memaafkan. Saya kira itu waktu selanjutnya saya berikan, mungkin ada tanya jawab. Gimana? Cukup? Begitu? Oke, cukup. Ada tanya jawab? Gimana Mas? Cukup setengah dua. Ini jam 2 ini. Ya. Jamnya terlambat. Oh, jamnya terlambat. Oh iya Pak. Ya oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doanya mudah-mudahan marilah kita tutup dengan berdoa. Dan mudah-mudahan doa ini juga doa saling memaafkan, juga doa untuk masuk ke Ramadan, dan doa untuk kita berpuasa nanti. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله، اللهم أحله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام لما تحب وترضى ربنا وربك الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan kita semuanya. Dan akhir saya katakan wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.